Kita bertemu lagi dalam pembelajaran kimia hari ini. Semoga kalian tetap semangat. Teman-teman kelas 11 MIPA, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang termokimia. Saya yakin kalian semua pernah membakar kayu. Nah, jika berada di sekitar kayu yang terbakar, pastinya kita akan merasa kepanasan. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian juga sudah akrab dengan penggunaan gas LPG. Gas LPG merupakan campuran gas propana dan butana sebagai bahan bakar dalam menyalakan kompor gas. Seperti pembakaran kayu, maka jika kita berada di dekat kompor, kita juga akan merasa panas. Nah, kira-kira mengapa demikian ya? Kalau dilihat dari judulnya, termokimia. Termo itu berhubungan dengan suhu, kimia berhubungan dengan reaksi. Maka, pastinya ini adalah suhu yang berhubungan dengan reaksi kimia, atau mungkin reaksi kimia yang menghasilkan perubahan suhu. Termokimia adalah cabang dari ilmu kimia yang mempelajari tentang kalor reaksi. Kita lihat terlebih dahulu untuk yang A, asas kekekalan energi. Nah, di dalam mempelajari termokimia akan diperkenalkan istilah sistem dan lingkungan. Segala sesuatu yang berada di sekitar sistem itu disebut dengan lingkungan. Sedangkan sistem adalah yang menjadi pusat perhatian kita untuk dipelajari. Misalnya kita akan mempelajari karakteristik siswa kelas 11 MIPA. Berarti karakteristik siswa 11 MIPA itu sebagai sistem. Nah, lingkungannya adalah kelas-kelas lain yang berada di sekeliling 11 MIPA. Nah, gambar yang kedua ini adalah api unggun. Bagi kalian yang pernah camping dan membuat api unggun, pasti di sekitar api unggun itu kita akan merasa hangat. Nah, kenapa demikian? Artinya bahwa pada proses pembakaran kayu ini menghasilkan panas atau menghasilkan kalor yang bisa kita rasakan melalui kulit kita, sehingga tubuh kita menjadi hangat atau menjadi panas. Sejumlah energi yang dimiliki oleh suatu sistem itu disebut dengan entalpi. Lambangnya adalah H. Energi tidak dapat diukur, tapi yang dapat diukur adalah perubahan energinya, atau berarti dapat kita tuliskan dengan simbol delta H. Apabila ada reaksi A menjadi B, A itu disebut reaktan, B itu disebut hasil atau produk, maka perubahan entalpinya atau delta H dapat kita cari dari HB dikurangi HA. HB ini hasil atau produk, HA itu entalpi reaktan. Yang kedua, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Maka, ketika kita membakar kayu atau berada di sekitar api unggun, badan kita menjadi hangat. Itu karena dari kayu yang dibakar itu melepaskan kalor, dan kalor tersebut kita tangkap atau kita rasakan, sehingga badan kita menjadi panas. Energi sistem berkurang. Artinya,
entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaksi. Dapat dianalogikan, ketika kalian memberikan uang ke orang lain, maka secara otomatis uang kalian berkurang. Nah, artinya entalpi produk itu lebih kecil daripada entalpi reaktan. Sehingga perubahan entalpinya dapat kita tentukan dari entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Karena entalpi produk itu lebih kecil daripada entalpi reaktan, maka delta H-nya berharga atau bertanda negatif. Pada reaksi endoterm, terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Es itu dapat mencair karena menyerap panas dari lingkungannya. Energi sistem bertambah. Artinya, entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaksi. Jika kalian mendapatkan uang saku, entah dari orang tua, entah dari kakek, entah dari nenek, maka secara otomatis uang kalian itu akan bertambah. Maka dapat dikatakan bahwa entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaksi. Atau dapat dituliskan HP lebih besar daripada HR. Sehingga delta H sama dengan entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Karena entalpi produk lebih besar dari entalpi reaktan, maka delta H-nya akan berharga atau bertanda positif. Pembelajaran kita hari ini semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk mengikuti PJJ selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan selalu berdoa kepada Tuhan.